Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik anakku semua, kita teruskan mengambil pelajaran hikmah yang tak terhingga besar dan manfaatnya bagi kita semua, yaitu dengan mengambil hikmah pelajaran dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pilihkan bab-bab khusus yang insya Allah berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, coba dibuka halaman berapa ya? Halaman 122. 122, halaman 122. 122. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il basari ilas samai, bab menerangkan mengangkat pandangan ke atas, ke langit atau ke atas. Sama itu artinya bisa langit, bisa artinya adalah atas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma balu aqwamin, ma adapun apa, balu aqwamin adalah keadaannya banyak-banyak orang. Aqwam jamak taksir dari kaum. Yarfa'unah, yang mengangkat siapa kaum, absarahum kepada pandangannya kaum, ilas samai kepada langit atau kepada atas, fi sholatihim di dalam sholatnya kaum, layantahunna andalik, sebaiknya menghentikan siapa kaum andalik dari mengangkat pandangan ke atas, ya. Sebaiknya lam di sini lam amar, lam perintah, perintah jazm. La yantahunna, sebaiknya menghentikan, sungguh. Oh ya, ada nun ini, nun taukid, sebaiknya menghentikan sungguh siapa kaum andalik dari mengangkat pandangan ke atas. Kalau tidak begitu, aulatu khottofannah, atau pasti akan dihapus sungguh. Ada nunnya lagi. Aulatu khottofannah, pasti akan dihapus sungguh. Absaruhum, apa pandangannya mereka. Maksudnya matanya oleh Allah dibuat buta. Karena apa? Karena kalau sholat sering melihat ke atas. Kalau sholat melihat ke atas, saya melihat para santri kayaknya jarang. Ada juga tapi jarang. Kalau tidak dia katakan tidak ada santri yang sholat melihat ke atas.
Tapi kalau berdoa itu ada santri yang melihat ke atas. Ada yang beberapa orang, 2 orang melihat ke atas. Kalau mungkin kamu juga pernah melihat ada teman kalian melihat ke atas ketika berdoa. Kenapa berdoa melihat ke atas? Kembali lagi, yang dicontoh, yang diteladani, dan yang dipelajari itu belajar dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Al-Mukarram, Al-Habib, Al-Haj Al-Alim, televisi, sinetron. Karena kalau di sinetron, bintang filmnya kalau berdoa melihat ke atas, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, itu yang diajarkan oleh Al-Mukarram, Al-Habib, Al-Alim, televisi, sinetron. Sehingga karena mengaji tidak kepada kitab, tidak kepada Nabi, maka berdoanya juga meniru kepada gurunya yang setiap hari dilihat di televisi. Sehingga kalau berdoa, ya Tuhanku, begini, melihat ke atas. Kan kalau sinetron begitu. Tidak pernah lihat sinetron? Oh iya, maaf, saya lupa. Kalian kan anti melihat sinetron ya. Beda dengan saya ini. Kalau saya sering melihat sinetron, kalau kalian haram melihat sinetron. Nah, kalau sinetron kan begitu. Maka ketika berdoa meniru gurunya, melihat ke atas. Sabda Rasulullah, jangan melihat ke atas. Kalau tidak berhenti melihat ke atas, maka matanya naudzubillah akan dihapus oleh Allah, dibuat buta. Jangan melihat ke atas. Memang kalau tangan diangkat ke atas, tapi pandangan ketika sholat dan ketika berdoa melihat ke depan apa ke atas? Ke bawah, ke tempat sujud. Itu menunjukkan kerendahan kita, memohon kepada Zat yang Maha Agung, kepada Allah. Kalau berdoa melihat ke bawah begini, jangan melihat ke atas. Apalagi sholat. Kalau sholat kayaknya tidak pernah ya, tapi ada mungkin 1-2. Kalau sholat juga melihat ke bawah, ke tempat sujud begini pandangannya. Ada yang mengatakan ulama, pandangan matanya bukan hanya ke tempat sujud tapi ke dada, tambah menunduk ke dada begini. Ya, ke dada, lebih menunduk. Kalau sholat ya ke tempat ada yang mengatakan di kitab ke tempat sujud. Nah, itu ya, insya Allah terjadi kepada kalian semua. Tapi kalau perinciannya, kalau melirik sama tidak melirik dengan melihat? Iya sama. Artinya tidak melihat ke samping, tapi melirik. Apa melirik? Misalnya ketika sholat di pinggir, di belakang, terus ada apa? Ada penjual tempe lewat. Ya seperti itu juga. Insya Allah seperti ini tidak ada ya. Babul tifati fi sholat, bab. Nah ini yang saya contohkan tadi, bab penerangan menoleh-noleh di dalam sholat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Aisyah, sa'altu bertanya siapa saya kepada Rasulullah SAW anil itifati, dari menoleh-noleh. Diterangkan di bawah birroksi dengan kepala, yaminan kepada kanan, wa shimalan ke kiri, menoleh ke kanan kiri, fi sholati. Faqala, maka bersabda Nabi, huwa adapun apa tadi, menoleh-noleh ya, menoleh-noleh. Al-ihtilas adalah ihtilas
apa ya, gangguan, yakhlisu yang mengganggu kepada man atau orang, asyaitonu apa setan, min sholatil abdi dari sholatnya hamba. Begitu. Jadi menoleh-noleh itu gangguan setan, tidak boleh. Jadi fokus menunduk tadi. Makanya ini penting. Banyak saya lihat, yang saya tahu santri putra. Yang saya tahu karena saya sering sholat dengan santri putra. Santri putri ini tidak pernah saya sholat dengan santri putri, tapi insya Allah sama begini. Kalau sholat terutama sholat sunnah, kalau sholat fardu ya bersama-sama akan bermakmum. Kalau sholat kalau sholat sunnah, upayakan sholat di dekat dinding atau pembatas. Ya, saya lihat ini banyak santri putra sholat sunnah jauh dari dinding pembatas, atau kalau dalam bahasanya itu kitab adalah sutroh penghalang. Dinding atau sutroh penghalang. Penghalang misalnya saya gambarkan ini tembok ya. Saya berdirikan kitab saya, ini tembok atau dinding. Nah, begini dinding. Tapi tidak kelihatan ya. Nah, ya begini sudah. Ya begini. Maka kalian sholatnya jangan di sini, terlalu jauh dari sutroh, dari dinding. Nah, terlalu sini. Gimana? Sholatnya di sini. Nah, sehingga ke dinding, ke sutroh tidak terlalu jauh, sehingga fokus kepada tunduk pandangan mata ke bawah. Karena kalau melihat ke dinding kan hanya dinding, yang ada di depannya hanya dinding. Otomatis dia tidak penasaran ingin melihat yang lain karena di depannya dinding, maka dia juga menunduk ke bawah. Tapi kalau ke belakang jauh begini, maka ada di sini, maka dia penasaran kalau itu apa ya. Sambil sholat, sami Allahu liman hamidah, kayaknya. Oh itu mic itu. Kalau itu keset ya. Oh iya keset. Itu karena pandangannya jauh. Tapi kalau dekat dengan sutroh kan tidak ada apa di depannya. Sutroh. Saya tahu tentang sutroh ini, kitab fikih. Sutroh ini pembatas antara orang sholat dengan bukan. Saya sering berjalan-jalan kemana-mana, masjid yang menyediakan sutroh itu hanya satu yang saya tahu. Jadi dia menyediakan sutroh karena perhatian dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana sutroh? Dia sediakan di masjid itu kayu kecil ya, seperti apa ini? Seperti kitab ini bisa diberdirikan begitu. Begini. Ya itu sutroh namanya. Jadi ada tumpukan begitu di masjid satu itu, tidak saya sebutkan nama masjidnya. Sehingga kalau orang sholat sesuai sunnah Rasulullah itu menancapkan kayu atau bendera kecil. Kebetulan masjid Rasulullah waktu itu pasir, lantai pasir. Karena lantai pasir bisa saja ditancapkan kayu, seret. Jadi sutroh bagi Rasulullah. Sehingga kalau sholat beliau berdiri melihat sebelum sutroh. Jadi sutrohnya di sini, maka pandangannya ke sebelum sutroh. Orang yang lewat tidak boleh lewat di depan sutroh. Kalau mau lewat ya lewat di belakangnya sutroh, penghalang atau penanda itu. Kalau yang lain kayaknya belum ada yang menerapkan sunnah Rasulullah tentang sutroh ini.
Kalau Rasulullah mudah karena masjid beliau tidak berlantai keramik seperti ini. Masjid beliau tidak ada keramik, jadi tinggal ditancapkan kayu tongkat kecil sehingga jadi sutroh itu ya. Kalau sekarang alhamdulillah insyaallah semua masjid sudah pakai apa ini namanya keramik sehingga tidak bisa ditancapkan kayu karena keras. Maka saya mengetahui ada satu masjid yang membuat sutroh kecil sehingga kalau orang mau sholat di depan, di belakang ya dia ambil sutroh kemudian dia letakkan di depannya. Begini ya, begini. Dia sholat sunnah di belakang tidak apa-apa. Begini. Pandangan matanya tadi menunduk sebelum sutroh itu. Orang lewat boleh di depan sutroh. Itu saking pentingnya sutroh. Sunnah Rasulullah sutroh ini kayaknya belum ada yang memakai. Kalian bisa pakai itu. Sementara karena di masjid kita termasuk di masjid kita di rumah kalian termasuk masjid saya ini yang di sini ini tidak ada sutroh, maka caranya sholat bagaimana? Kalau sholat sunat ya harus mepet tembok, di depannya tembok. Misalnya ini tembok, kalian sholatnya di sini. Sutrohnya sebagai tembok itu sebagai sutroh. Kalau sholat berjemaah, sutrohnya apa? Kalau sholat berjemaah, sutrohnya bagi makmum depannya itu adalah imam. Imam itu sebagai sutroh. Baris kedua sutrohnya adalah makmum yang baris pertama bagi yang makmum baris kedua. Kalau makmum baris ketiga sutrohnya adalah makmum baris kedua. Ya betul begitu. Jadi makmum itu juga sebagai sutroh. Kalian melihatnya melihat sebelum makmum yang di depannya itu. Ya begini. Jangan melihat makmum yang di depannya itu sudah tolah-toleh namanya itu. Sudah tolah-toleh. Apa tolah-toleh ya? Iltifat tolah-toleh. Melihat ke depannya, melihat rukunya baru ya. Tapi jelek murah ini seperti ini, lebih bagus rukunya saya ini ya. Jadi dia sambil sholat sambil membahas ruku. Makanya anakku semua yang apa? Yang semua ya, semua putra putri. Makanya kalau bermakmum itu kalau perempuan safnya perempuan kalau bareng dengan laki-laki, yang perempuan sebaiknya di belakang. Jadi imam, makmum perempuannya di belakang, makmum laki-lakinya di depan. Itu sesuai dengan petunjuk fikih begitu. Rasulullah juga begitu. Jadi makmum yang perempuan di belakang, yang laki-laki di depan, depannya adalah imam. Tidak boleh makmum perempuannya di depan, makmum laki-lakinya di belakang. Kalau begitu tidak boleh, nanti sholatnya makmum laki-lakinya Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi husuk, tapi husuk bukan ke sholatnya. Iya. Tapi ini santri zaman dahulu. Kalau sekarang insya Allah lebih parah lagi. Ya, tentang apa tadi ya? Tentang menoleh-noleh sampai luas penjelasan saya tentang sutroh. Tentang sutroh. Saya pilihkan apa hadis tadi. Lanjut satu hadis lagi di halaman itu ya, bawahnya. Babu jahril imam bitakmini wa fadlihi. Bab menerangkan kerasnya imam dengan membaca amin
dan keutamaannya. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, idza amanah, apabila berkata amin, al imamu, siapa imam, fata aminu, maka beraminlah kamu semua. Fa innahu, maka sungguhnya pekerjaan ini apa ya namanya, namanya domir sya'an, pekerjaan, kelakuan, bahasa Maduranya domir sya'an. Untuk yang metode superjet, karena ini belum belum metode superjet diajarkan, baru metode dasar ya. Jadi yang domir sya'an ini insyaallah level 2 nanti, level 2. Sementara yang sudah diajarkan dan diedarkan itu level 1 dasar. Untuk domir sya'an ini insyaallah nanti di level 2, dan kitab metodenya juga belum saya tulis, tapi dalam pikiran saya sudah ada ya, tentang domir sya'an, tentang inna, anna, tentang ma, inama, ka'annama ya, tentang itu semua, tentang isim-isim yang berfungsi sebagai fiil. Karena ada isim yang berfungsi sebagai fiil. Fiil kan punya fa'il, punya maf'ul, fiil. Tapi ada isim yang punya fa'il, punya maf'ul. Insyaallah di level 2 segera saya tulis nanti insyaallah setelah hari raya ini. Semoga Allah memberi kepanjangan umur kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Setelah hari raya segera saya tulis tentang isim-isim yang berfungsi sebagai fiil dan isim-isim yang artinya sama dengan fiil. Seperti tadi, sekarang kita baca itu amin. Amin ini adalah isim, tapi artinya adalah sama dengan fiil. Amin itu artinya kabulkanlah ya Allah. Amin. Jadi amin itu artinya adalah fiil. Apa artinya? Kabulkanlah ya Allah. Ada beberapa isim yang artinya sama dengan fiil. Amin, apa lagi? Soh, ya, itu adalah isim-isim yang artinya sama dengan fiil. Itu pengantar untuk metode superjet level 2. Alhamdulillah masih level 1, level 2-nya belum saya tulis. Semoga bisa segera terjadi setelah hari raya. Takminal malaikati, lanjut. Takminal malaikati, kepada aminnya malaikat. Mana? Wa fakum, menyocoki, menyocoki, membarengi. Takminuhu, apa aminnya man, hu kepada aminnya imam. Nah, ya. Takminuhu, apa aminnya man, hu kepada aminnya imam. Salah. Itu maf'ulnya di belakang. Wa fakum, mencocoki, takminuhu, apa aminnya, aminnya imam, aminnya imam. Takminal malaikati, kepada aminnya malaikat. Nah itu ya, apa maf'ulnya di belakang. Salah yang pertama tadi, saya salah. Maf'ulnya di belakang. Takminu itu adalah fa'il dari wafakoh. Takminal malaikati, kepada aminnya malaikat. Jadi ketika berkata amin itu malaikat juga berkata amin. Ghufiroh, maka diampuni, lahu bagi man, ma kepada perkara, taqaddama yang telah lalu,
apa ma min dambihi dari dosanya man, dosa-dosa yang telah lalu. Wa qala Ibnu Syihabin kana Rasulullah SAW yaqulu amin. Jadi Rasulullah ketika menjadi imam beliau juga mengatakan amin. Ini menjadi contoh hadis ini terutama kepada siapa ini? Ustadz-ustadz ini karena beliau sering di tempat-tempat tugas dan nanti di rumah mengimami sholat. Kalau yang putri agak jarang mengimami sholat karena kalau masih ada laki-laki. Kalau ustadz-ustadz yang di depan saya ini insya Allah sering mengimami sholat. Kalau mengimami sholat sunnah Rasulullah ketika setelah membaca waladhdallin, maka sunnah mengatakan amin. Imamnya keras begitu, amin. Ketika imam mengatakan keras amin, maka makmumnya juga bareng dengan perkataannya imam. Sehingga kalau bareng begitu insya Allah juga berbarengan dengan aminnya para malaikat. Kalau berbarengan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Saya sudah mengetahui hadis ini lama, tapi rintangannya adalah imamnya yang tidak tahu. Banyak imam yang tidak tahu. Coba perhatikan kalau sholat, ketika waladhdallin imamnya diam saja. Ada yang begitu imam, waladhdallin imamnya diam, berarti dia tidak mengetahui sunnah Rasulullah. Seharusnya imamnya juga keras amin ya, makmum juga bareng. Nah itu ya saya bacakan hadis ini karena sering terjadi dalam sholat-sholat kita. Jadi kalau jadi imam, para ustadz di depan saya, para imam, para ustadz, kalau sedang sholat menjadi imam, aminnya juga dikeraskan. Baik, saya pilihkan halaman 232. Yang kitabnya beda, hadis 304. Sudah ketemu 304. Babul basti fir rizki. Bab menerangkan pembukaan di dalam rizki, pembukaan di rizki. Saya pilihkan hadis ini, hadis 304. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Anas, sami'tu mendengar siapa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dalam keadaan bersabda siapa Rasul, sabdanya man, adapun orang. Kalau dalam bahasa Indonesia karena lebih tulisan sekarang itu diberi tanda petik ya. Kalau kitab karena tulisan dahulu tidak ada petik, antara yaqulu dengan man itu tidak ada tanda petik. Tanda petik atas dua itu ya, man. Boleh kalian beri tanda petik agar membedakan mana pengantar, mana sabda Rasulullah. Man adapun orang, sarroh adalah menyenangkan, hu kepada man, ayyub satoh kepada harus an itu jadi fa'il ya, fa'il dari sarroh. Sarroh adalah menyenangkan, hu kepada man, ayyub satoh apa harus diluaskan, dijembarkan, dilapangkan. Bersatoh dijembarkan, diluaskan, dilapangkan. Lahu bagi man, fi rizkihi, lahu apa bagi man, fi rizkihi di dalam rizkinya man. Insya Allah tidak ada orang yang rezekinya, tidak ada orang yang tidak mau rezekinya diluaskan. Semuanya kita ini ingin
rezeki kita itu diluaskan. Bagaimana caranya? Ini petunjuk Rasulullah. Au yunsha'alahu fi atharihi, au yunsha'a, atau diakhirkan atau dimundurkan, diakhirkan atau dimundurkan, lahu apa bagiman, fi atharihi di dalam ajal nyaman, kematian nyaman. Jadi rizkinya ingin luas banyak, ajal kematiannya ingin dipermundur, ajalnya dipermundur, diundurkan. Ini manfaatnya sangat banyak ini berarti, dan hal-hal yang sangat penting. Apa? Maka sabda Rasulullah lanjut, fal yasil, maka sebaiknya menyambung siapa man, fal yasil maka sebaiknya menyambung siapa man, rahimahu kepada silaturrahminya man, yasilahu rahimahu kepada silaturrahminya man. Terangannya agak panjang di bawah footnote-nya, catatan kakinya, kulli dzi rahimin, setiap yang punya urusan rahim, mahromin yang mahrom, awil waris atau waris, awil qorib atau kerabat, kota kunuh, terkadang ada apa menyambung tadi, menyambung silaturahim tadi, bil mali dengan harta. Kalau kalian karena masih kecil, boleh ya bawa harta sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Kenapa jangan banyak-banyak? Karena tidak punya. Bawa apa? Ke nenek, ke tante, ke ke bibi, ke adik, ke sepupu. Bawa mal harta apa? Biasanya ya kalau Madura beras, ya beras, bawa bulan puasa ini. Kalau mampu punya boleh bawa apa ya, bawa jilbab, ini nek hadiah saya, nek jilbab untuk kamu nenekku, boleh bil mali dengan harta. Atau bawa jajan, kalau jilbab mahal bawa jajan, jajan yang ada di desa, ya, di rumah-rumah kalian. Biasanya yang banyak ada dibuat bulan puasa atau hari raya, biasanya spaghetti apa pizza. Saya tanya dua kok jawabnya lain. Saya tanya dua, di rumah kalian yang sering dibuat hari raya spaghetti apa pizza? Oh iya, ternyata jajan Italia, namanya kocor ya. Bawa itu dengan apa tadi, bil mali dengan harta. Atau saya tidak punya harta, gimana? Yang cara kedua, jangan putus asa, bil khidmati, dengan membantu melayani nenek. Jadi kamu boleh datang ke rumah nenek dengan membantu apa, menyapu. Oh kok kotor ya rumah nenek, kemudian dibantu kalian sapu halamannya yang putri, atau membantu apa, mencucikan baju-bajunya. Mana bajunya nek yang kotor, saya cucikan. Nah begitu. Pada bibi juga dibantu, bantu masak, mungkin sedang di dapur, bantu masak. Yang laki-laki bantu makan, ya. Ya kalau kakek sedang punya peliharaan sapi, bantu mengaritkan sapinya. Begitu. Dengan apa tadi, khidmah, biziarah, berziarah. Begitu, yaitu petunjuk-petunjuknya membantu. Ya membetulkan genteng bocor, maklum beliau sudah tua, genteng bocornya betulkan. Itu yang laki-laki ya, bukan yang putri. Kalau yang putri naik ke atap betulkan genteng, wah tidak bisa. Jadi untuk yang laki-laki depan saya ini nanti
bantu betulkan genteng yang bocor atau pecah, membetulkan pagar-pagar itu. Petunjuk kemarin sudah saya terangkan, menyambung famili itu bukan kepada tetangga, bukan kepada teman, karena ada yang setelah pulang berkunjung keliling ke rumah-rumah teman. Teman ini teman akrab di kelas, teman akrab di kelas 3 orang, teman akrab di kamar 7 orang, teman akrab di musola 8 orang. Jadi 2 hari pas liburan semua selesai semua temannya. Tapi silaturahim bukan ke teman tapi kepada famili. Famili terdekat siapa? Orang tua, bapak dan ibu, nenek, kakek, itu semua kalian kunjungi semua. Halangannya terutama yang putri, halangannya biasanya merasa malu kalau main ke rumahnya paman, malu kalau main ke rumahnya sepupu, malu. Padahal untuk kebaikan seperti itu tidak boleh malu. Kalau silaturahim dia malu, diajak silaturahim, ayo silaturahim, malu. Tapi kalau ke pasar bertemu dengan penjual pentol tidak malu. Jadi kalau kebaikan tidak boleh malu, karena ini kebaikan. Kenapa saya perluas ini? Karena ada orang tua santri, saya tahu sendiri, kalau tidak salah dari Surabaya, saya ungkapkan ini dari Surabaya. Selama hari libur kemudian kembali ke pondok setelah hari raya, orang tua itu bilang, alhamdulillah Bapak Kiai, anak saya selama libur tidak kemana-mana, dia memang bagus selama di pondok mendapat pelajaran, tidak kemana-mana. Terus kemana saja? Dia hanya di depan televisi. Dengan bangganya orang tuanya cerita seperti itu, anaknya hanya di depan televisi. Maka itu salah, tidak kemana-mana itu salah, bukan bangga. Selama libur harus kemana-mana. Kemana itu? Silaturahim, ke rumahnya famili, ke rumahnya nenek, kakek, adik, kakak, sepupu, seperti itu ya. Jangan hanya di depan televisi. Saya pilihkan hadis ini karena sebentar lagi insya Allah ini akan dimulai hari libur. Oh iya, saya lupa, liburnya itu kira-kira 10 hari lagi apa 20 hari lagi, saya kok tidak tahu ya. Saya tidak tanya Kamis Rabunya, kok ditanya Kamis Rabu Selasa. Saya tanya 10 hari apa 20 hari, kok jawabannya beda. Oh alhamdulillah, berarti kurang 20 hari. Iya ya, masih lama ini, berarti masih lama. Alhamdulillah, insya Allah kalau 20 hari lagi sampai hatam ini kitab ini ya, insya Allah sampai hatam, sampai selesai. Kalian bisa mengaji terus, tapi saya mau tidur. Mana ya? Ya saya pilihkan lagi ini request. Apa request itu? Permintaan sebagian yang mengaji, tidak saya sebutkan siapa, minta ingin tahu sifat-sifatnya Nabi. Halaman 354. Nah, yang kitabnya beda, hadis 474. Judulnya bab sifatin Nabi, bab menerangkan sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi contoh teladan bagi kita semua. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ajwadan nasi adalah paling murahnya manusia. Paling murahnya manusia. Ajwada itu paling murah, bahasa Indonesianya murah hati. Murah ya, murah hati bukan murah. Murah itu kalau beli barang. Ajwada itu murah hati. Kalau tidak paham murah hati, bahasa Maduranya lampe. Lampe paling lampe manusia. Rasulullah kento paling lampe manusia. Tak lah bener lampe ni ke bahasa Maduranya apa napa lagi? Cerek, 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 cerek. Bahasa Maduranya cerek. Bahasa Indonesianya apa? Kikir, kikir. Jadi Rasulullah tidak kikir, dia murah hati. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan paling murah hatinya Rasulullah yakunu, ada siapa Rasulullah fi Ramadan adalah di bulan Ramadan sekarang ini. Sekarang ini Rasulullah paling murah hati. Hina yalqa, ketika datang kepada Rasulullah siapa Jibril. Wa kana, dan ada siapa Jibril, yalqa adalah mendatangi Jibril kepada Rasulullah fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadhanah, dari bulan Ramadan. Fayudarisu, maka belajar kepada Jibril, mengajarkan fayudarisu, maka mengajarkan siapa Jibril kepada Rasulullah Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an. Jadi kalau malam Ramadan mengajarkan Al-Qur'an Jibril kepada Rasulullah. Fala Rasulullahi, maka adapun sesungguhnya Rasulullah ajwadan adalah lebih murah hati, bil khairi, dari dengan kebaikan, minar rihil mursalati, dari angin yang bertiup. Mursalah angin yang ditiup. Jadi Rasulullah sangat pemurah hati, apalagi di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Jadi usahakan kita semua, saya kira tidak ada semua, termasuk saya tidak bilang kalian saja, saya termasuk saya, orang yang tidak tidak eman kepada pemiliknya, kepada miliknya. Apa miliknya? Baju, sandal, uang, jajan, apalagi yang pemiliknya, yang dimiliki. Yang dimiliki tidak ada yang tidak eman. Tapi lawan keimanan itu kita berbagi dengan orang lain, agar apa tadi? Kita meniru sunnah Rasulullah, ya. Tidak ada yang tidak eman, semuanya eman. Tapi eman itu kita lawan dengan berbagi, memberi kepada orang lain. Kalau tidak punya petunjuk yang kemarin, ya dengan tenaga kita bantu tenaga. Tapi kalau dengan harta eman, dengan tenaga eman, wah bagaimana kalau ada orang seperti ini, ya? Kalau ada orang seperti ini, kalau membantu dengan uang eman, membantu dengan tenaga tidak mau, maka orang seperti ini saya punya resep caranya. Saya ambil resep ini bukan dari hadis. Kalau ada orang yang eman dengan harta dan eman dengan tenaga, ini caranya adalah ke Laut Aceh, didorong ke Laut Aceh, begitu. Ya, ini saya ambil peribahasa dari bahasa Turin Timur, ya. Ke Laut Aceh. Lanjut, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun nabiyyu. Kayaknya sudah ini ya hadis ini. Lam yakun, tidak ada an nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahishan adalah orang yang buruk, keji, bukan buruk, keji, jorok ya, wala mutafahishan, dan bukan orang yang berkeji-keji, berjorok-jorok, bukan keji tapi jorok.
Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul, inna min hiyarukum, sesungguhnya adalah dari terbaiknya kamu semua, ahsanukum adalah paling baiknya kamu semua, akhlakon arah-arah akhlaknya. Jadi yang paling baik adalah yang akhlaknya terbaik. Keji atau kotor itu artinya dulu sudah pernah dibaca di sini. Sering berbicara dengan menyebut alat-alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Alat-alat kelamin laki-laki dan perempuan. Karena terlalu seringnya menjadi kebiasaan secara refleks. Secara refleks ya. Kalau sedang memegang sesuatu, kemudian sesuatu itu jatuh, maka dari mulutnya keluar kata-kata kotor. Saya tahu sendiri di pasar ini, bukan di pondok atau di madrasah, bukan di pasar. Ada bapak-bapak atau ibu-ibu kalau pegang barangnya yang dipegang jatuh, dia langsung dari mulutnya keluar kata-kata kotor, menyebut kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jadi kalau pegang apa aja, langsung begitu mulutnya, karena sudah biasa bicara kotor. Tidak saya lafadzkan karena saya takut. Jadi ketika pegang sesuatu jatuh, langsung dia sebut kelaminnya laki-laki atau perempuan. Misalnya misalnya gundul, gundul. Begitu. Saking biasanya mulutnya berkata kotor. Tidak boleh begitu. Ini di pasar ya. Kalau di pondok insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Rasulullah begitu, tidak berkata kotor. Coba lihat di hadis yang saya keliru membaca kemarin itu. Doa sampai Rasulullah idza ata ahadukum ila ahlihi, ketika datang kepada istrinya. Itu adalah bukan perkataan yang kotor sebetulnya, tapi beliau perhalus dengan datang kepada istrinya. Itu kan kotor sebetulnya, tapi Rasulullah memakai kata yang sopan halus ketika datang kepada istrinya. Kalau suami datang kepada istrinya, itu kan perkataan yang bersih. Bisa saja kalau orang kotor memakai bahasa kalau mau makan rujak ya, itu menandakan Rasulullah itu orang yang tidak bicara kotor. Terus An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni, tidak disuruh memilih siapa Rasulullah di antara dua perkara. Illa akhadha, kecuali mengambil siapa Rasulullah aisarohuma, kepada paling mudahnya dua perkara tadi, amro ini. Malam yakun, selama tidak ada perkara itsman adalah dosa. Fa in kana, apabila ada ma itsman adalah dosa, kana maka ada siapa Rasulullah abadan nas, adalah paling jauhnya manusia minhu dari isman. Wa man taqomah, dan tidak marah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, karena dirinya Rasulullah. Jadi kalau sedang disinggung dirinya, beliau tidak marah. Illa antun tahekah, kecuali dirobek, dipecah hurmatullah, kehormatannya Allah. Jadi kalau urusan agama beliau marah, tapi kalau sedang dirinya beliau tidak marah. Falyantakimu, maka menegakkan siapa Allah, lillahi, karena Allah, biha, dengan hurmatallahi, begitu ya. Jadi kalau sedang dirinya dihina, diejek oleh orang lain dirinya, maka Rasulullah tidak marah. Ini menjadi anakku? Menjadi contoh. Kalau kita diejek, baik diejek dirinya atau diejek bajunya atau diejek perkataannya, jangan marah. Rasulullah tidak marah kalau berkaitan dengan dirinya. Beliau marah kalau sudah menyinggung agama. Kalau sudah menyinggung agama,
maka beliau marah. Kalau sedar dirinya, wah kamu bau misalnya ya, ya jangan marah karena menyinggung dirinya. Kamu jelek, ya jangan marah. Nah, ini adalah sunnah Rasulullah. Baru ketika agama disinggung, maka beliau marah itu ya. Yang kedua tuh, yang pertama tadi kalau ada dua perkara yang paling disuruh milih, maka Rasulullah memilih yang paling mudah. Yang paling mudah apa misalnya? Saya beri contoh misalnya Solat ya. Solat itu kalau sudah sampai kepada masa fatul qasri, jarak bisa dikosor, maka ketika solat Rasulullah ya mengkosor solat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dikosor. Oh enggak, saya ingin pahala yang banyak, biar kalau 4 rakaat kan pahalanya lebih banyak. Tidak, Rasulullah memilih menjadi 2 rakaat yang paling mudah. Paling mudah, cari yang paling mudah. Seperti ini sunnah Rasulullah sekarang bulan puasa. Buka puasa itu yang bagus setelah maghrib apa sebelum maghrib? Saya tanya, ini sudah sering dilakukan kan oleh kalian? Buka puasa itu setelah maghrib apa sebelum maghrib? Nah, biar tidak bingung, saya tanya yang putra dulu, anakku. Kalian kalau buka puasa sebelum apa setelah maghrib? Setelah maghrib. Ini yang putra setelah maghrib. Yang putri sekarang saya tanya, setelah maghrib apa sebelum maghrib? Saat adzan, berarti sebelum maghrib. Sebelum maghrib tadi, mohon maaf salah, saya tanya, maghrib itu maksudnya solat ya, solat bukan adzan. Solat. Setelah solat, saya ulang pertanyaan, saya ralat, setelah solat maghrib apa sesudah solat maghrib? Sebelum solat maghrib. Kenapa? Karena paling murah, paling gampang itu makan sebelum sholat maghrib. Nah, kalau setelah sholat maghrib karena ada yang kuat, saya kuat nanti buka puasanya setelah subuh saja, ya salah itu. Setelah isya ya salah. Buka puasa itu sunnah cepat. Nah, untuk sahur, sekarang untuk sahur. Untuk sahur sebaiknya jam 3 apa jam 2? Akhir. Paling mudah itu akhir, supaya masih ketika siang masih kenyang, masih ada sisa-sisa makanan. Kalau sahurnya jam 2, jam 1, maka subuh sekarang masih kenyang, nanti duhur sudah lemes. Nah, jadi sunnah kalau sahur itu di akhir. Itu contoh yang paling mudah ya, yang paling mudah. Ini saya ungkapkan saya sendiri bukan orang lain. Dalam musyawarah para kiai, para ustadz terbatas di sini, itu seringkali dibuka kitab, membahas hukum-hukum. Kalau saya dikira bohong, nanti bisa tanya kepada guru-guru yang lain yang biasanya musyawarah dengan saya untuk pelajaran dan perkembangan keadaan pelajaran di sini. Dibuka kitab-kitab, maka seperti kita tahu dalam kitab itu ada beberapa hukum yang bermacam-macam. Contohnya saya beri contoh, membasuh kepala dalam wudu, membasuh rambut dalam wudu. Itu kalau beberapa pendapat ulama yang lain termasuk mazhab Maliki, yang dibasuh semua rambut dari depan ke belakang semua dibasuh. Kemudian ada pendapat sedikit saja, bahkan pendapat Imam Syafi'i cukup 1 lembar rambut saja
yang diusap, yang dibasuh ketika wudhu. Saya ya memilih pendapat Imam Syafi'i karena itu yang paling mudah, paling gampang, ya ambil satu saja. Sementara teman saya yang lain saya tidak sebutkan namanya, kalau mengambil hukum dalam kitab dia pilih yang paling berat. Saya lebih hati-hati pilih yang terberat katanya dia. Ya tidak apa-apa, silahkan, karena hukumnya ada semua. Pilih yang paling berat. Kalau saya alhamdulillah memilih yang paling mudah. Rasulullah kan disuruh cari yang paling mudah, aisar, yang paling mudah. Jadi kalau punya hukum, kalau saya lihat kalian sudah bisa membaca kitab sebagian, sudah bisa membaca kitab sendiri. Di kitab itu banyak. Kalau yang kalian baca itu kitab yang tebal, apa itu muhadzab, itu kan fihi kaulani. Kaulani itu artinya ada dua pendapat. Kaulani fihi, di dalam permasalahan ini kaulani ada dua pendapat. Satu, ahaduhuma wasani, ya, pilih mana yang paling mudah, itu yang diambil. Itu petunjuk Rasulullah. Petunjuk Rasulullah. Jadi Rasulullah memilih yang paling mudah, selama yang paling mudah itu tidak terjatuh kepada perkara dosa. Selama tidak dosa ya begitu, tidak apa-apa. Tapi kalau dosa jangan. Apa yang dosa ya, contohnya ya agak sulit mencarinya. Saya lanjutkan saja biar banyak yang dibaca, karena takutnya tidak hatam karena libur masih kurang 10 hari ya. An Ibni Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, adalah paling keras hayaan, ara-ara malunya ya, rasa malunya, minal azra'i, dari gadis pingitan. Azra itu gadis pingitan, al-bikruh gadis pingitan, fi hidriha, di kamarnya Azra. Gadis pingitan itu kalau kalian tidak paham gadis pingitan, sekarang berlaku apa tidak? Kalau mau kawin, saya tahu kalau di beberapa tempat ada dilakukan seperti itu. Kalau mau kawin biasanya perempuan itu dipingit. Dipingit itu ditaruh di kamar khusus, kemudian badannya diluluri dengan rempah-rempah, rambutnya juga diluluri setiap hari 2 kali dengan ramuan-ramuan tradisional sehingga rambutnya menjadi harum, kulitnya, keringatnya juga harum. Itu namanya dipingit, ditaruh di kamar khusus. Insya Allah pekerjaan dipingit ini saya sudah pernah melihat langsung. Ada beberapa tempatnya tidak saya sebutkan, tapi kalau di rumah kalian saya yakin ini dilakukan di genteng, insya Allah ada ya. Jadi sebelum kawin itu sudah disiapkan semua. Perempuan yang dipingit itu tentu malu, dengan jangankan orang lain, dengan sepupunya malu ketemu. Rasulullah lebih malu dari itu. Jadi Rasulullah sangat pemalu. Tapi ingat, diberi catatan khusus, malu kalau melakukan kesalahan, dosa. Tapi kalau melakukan kebaikan seperti tadi berkunjung ke rumah nenek, malu, ya itu bukan malu namanya. Apa tadi? Membantu ibu menyelai padi. Ibu kan sekarang musim padi ya, di rumah kalian kan padi. Ketika sudah dikering padi itu kan dibawa ke tukang seleb. Kemudian ibu nyuruh anak, ayo bantu ibu menyelai padi. Kalau laki-laki agak banyak biasanya pakai apa? Pakai geledek atau argo ya. Kalau yang perempuan memakai ditaruh di atas kepala, apa namanya?
di soon, bahasa Maduranya di soon, soon, di soon. Maka jangan malu karena itu pekerjaan yang baik. Jangan malu Bu, masa saya suruh nyoon laas. Nanti kalau kelihatan para penggemar saya gimana Bu ya? Malu kalau kelihatan penggemar terus saya masuk televisi sedang nyoon laas, wah jadi tercemar nama saya. Jangan begitu. Tidak malu karena itu pekerjaan yang baik, baik. Atau sedang bantu ibu apa? Menjemur padi di halaman rumah. Menjemur padi di halaman rumah. Jangan Bu, gengsi, nanti ada penggemar saya lewat depan rumah, saya jadi tercemar nama saya. Jangan malu. Saya contohkan anakku ya, pernah ya saya ungkapkan. Saya ini ketika ketika di rumah sekarang ini, jangankan menjemur padi, menanam padi, mencangkul sawah, mengarit padi di rumah tidak pernah. Mengecor mencangkul bangunan bangunan batu tukang tidak pernah di rumah. Tapi ketika saya belajar di pondok pesantren dulu, saya mencangkul sawah, membantu ganti orang tua yaitu guru saya. Mencangkul sawah. Saya masih ingat, mudah-mudahan bukan riak ya, ketika beliau guru saya Kiai Warsun, malam-malam ketika saya mengaji, besok ada anakku semua yang mau membantu, saya mau mengecor asrama Pondok Putri. Yang berkenan membantu silakan mendaftar, dicatat oleh ustadz. Ada ustadznya ya. Waktu itu saya masih ingat, maka saya langsung mendaftar. Jadi besoknya saya mengecor dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena dalam rangka bukan gengsi, bukan saya wah nanti kalau ngecor kelihatan oleh penggemar saya akan malu. Tidak, saya membantu mengecor guru saya sebagai ganti orang tua saya selama di pondok. Itu maksudnya, jangan malu kalau berbuat baik. Kalau baik jangan malu, jangan keliru. Baru malu kalau berbuat buruk. Apa berbuat buruk? Misalnya kalian ketika di rumah, untuk yang putri tidak pakai jilbab, kemudian boncengan dengan pacarnya ke pasar. Astagfirullahaladzim, itu baru pekerjaan yang buruk. Insya Allah seperti ini tidak ada ya, tidak ada. Buruk seperti itu, boncengan, nonton orkes, nonton bioskop ya. Itu malu kalau kelihatan orang lain. Malu seperti itu. Baik, itu sifat Rasulullah tadi ya. Ini hadis yang berikutnya ini kayaknya sudah dibaca kemarin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba, tidak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk aman kepada makanan kotun sama sekali. Ini istahahu, ketika senang Rasulullah, pingin Rasulullahu kepada makanan, akala memakan Rasulullahu kepada makanan, wa illa, dan jika tidak senang taroka meninggalkan Rasulullahu kepada makanan. Kayaknya sudah ini. Sudah ya, sudah tidak saya terangkan karena sudah. Sebentar saya sering kelewatan, tidak lihat jam. Alhamdulillah sudah jam 8 anakku. Tidak terasa. Tidak terasa. Saking senangnya mengajar saya, mohon maaf tidak terasa. Sudah jam 8. Baik, seperti kebiasaan kita, 3 orang membaca kitab ini, yang lain sesuai halamannya. Silakan mic-nya diedarkan seperti biasa, dimulai dari Putra. Silahkan halaman berapa, mic-nya diedarkan. Ada mic-nya?
Oh ya, ayo disiapkan mic-nya. Yang sudah disiapkan sambil menunggu mic, disiapkan halaman berapanya, ayo disiapkan halaman berapanya agar langsung ketika mic beredar langsung langsung ketemu nanti. Sambil menunggu mic, karena mic-nya masih lama, silakan dibuka halaman berapa, ayo yang mau membaca. Oh ini sudah siap. Halaman berapa? Oh sudah ada mic-nya, alhamdulillah. Monggo. Ayo yang mau baca. Oh ini ada Ustadz Rohim ini. Alhamdulillah. Ustadz Rohim, mari. Saya pakai mic-nya sekali lagi. Jangan, karena metode Superjet bahasa Indonesia baru pada yang putri, boleh pakai bahasa Indonesia. Ustadz Rohim, silakan. Ustadz Rohim. Wah, tidak kelihatan karena ada di belakang. Ustadz Rohim, malah muridnya di depan semua. Ayo Ustadz Rohim, dibaca halaman berapa? Pakai bahasa Madura. Karena tidak siap sambil diselingi yang lain dulu biar Ustadz Rohim nanti. Ayo yang lain jangan Rosi. Kalau Rosi setiap hari Rosi terus nanti dikira meremehkan kepada yang lain, dikira yang lain nanti tidak bisa, padahal yang lain pasti membacanya. Ayo halaman berapa? Atau yang putri dulu, yang putri ya, yang laki-laki belakangan, yang putri dulu. Ayo diserahkan ke putri ya. Siapa ini? Ayo yang putri. Silahkan diambil ini apa mic-nya. Ya silahkan. Halaman berapa yang putri, silahkan. Hadis yang ke-30. 30, dilihat hadis 30. Pakai bahasa Madura tidak apa-apa, pakai tidak usah bahasa Indonesia. Hadis halaman 60. Halaman 60. Halaman 60. Silahkan dibuka halaman 60. 60 hadis 30. Ya, bagus. Silakan dibuka yang putra. Ini hadis 30 halaman 60. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab raf'il ilmi, adapun ini adalah bab hilangnya ilmu, wa duhuril jahli, dan jelasnya kebodohan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, min asyrati saati, adalah dari banyak-banyak tanda kiamat, al ilmu, apa ilmu, wa yusbata, dan ditetapkan al jahlu, apa kebodohan, wa yushraba, dan diminum al humru, apa khamr, wa yadhara, dan jelas azina, apa zina, wa taksuru, dan banyak anisa'u, siapa perempuan, wa yakita, dan sedikit ar-rajalu, siapa laki-laki, hatta yakuna, sampai ada, lihamsina, adalah bagi 50, imra'atan, ara-ara perempuan, al-qayyimu, apa penegak, al-wahidu, yang Bagus. Benar bacaannya ini masih memakai bahasa Indonesia, jadi pakai metode Superjet ini. Siapa namanya yang pinter tadi ini? Tina ya, Tina. Dari mana Tina ini? Amparaan, alhamdulillah sudah selesai yang dibaca Tina. Baik, yang kedua masih yang putri, biasanya 2 orang yang putri, baru putra 1 orang nanti. Siapa yang kedua, silahkan. Silahkan. Halaman berapa? halaman
Halaman petong polo belu. petong polo belu. Petong polo belu. Petong polo belu. Petok. Petong polo belu. Ngireng pakai bahasa Madura tak napa nak? Tak napa ngireng. Petong polo belu. Ngireng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babu surbil kalbi kini panika berkilang Qala atabu pasira Abi Hurairah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala panika atabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribah nane kalbu panapa pate fi ina ihadikum ida lambatana salah situnga sambian sedaja falyasi macuwen ina sabaan kalaban peto. Bagus kelaban peto, alhamdulillah. Pasere kento asmana Tika dari amparaan. Alhamdulillah, Tika dari amparaan. Bagus. Berarti saya putri ampon dua, makin kare saya putra. Mic-nya tolong diedarkan ke depan. Ngireng podut pon apa Mika? Ngireng siapa ki pasera saya mausa dari laki dari putra ngireng. Ngireng halaman seberapa? Oh Ustadz Rohim, ngireng Ustadz Rohim halaman sepon apa? Ngireng Pakunda amunyi Mika. Ngireng oh amunyi bon ngireng. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Ustadz, halaman. Oh hadisnya, hadis nomor berapa? 655 hadis 655. Oh ya, ngireng Ustaz 655. Kalau yang beda di kitab saya ini halaman 465 ya, halaman 465. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kulli ma'rufatin shadaqah wa thayyibil kalam. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqatun. Saben perkara yang kebagus shadaqatun panika sedekah. Terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al kalimatu tining debuan at-thayyibatu sebagus ponapa kalimat sedekotun panikah sedekah. Bagus. Kini kak pasti bagus karena saya mau Ustadz nikah. Alhamdulillah benar semua kan Ustadz matur sekelakong. Terima kasih. Setiap perkataan yang baik sedekah. Jadi sedekah tidak hanya fokus kepada memberi harta,
memberi barang, memberi jajan, memberi uang. Berkata baik itu juga termasuk sedekah. Jadi perbanyaklah berkata baik kepada teman. Ya, berkata baik itu bernilai sedekah. Nah, jadi begitu anakku, saya kira sudah cukup. Sudah 3 orang membantu saya membaca kitab Jawahirul Bukhari ini. Alhamdulillah saya lihat jam. Oh, alhamdulillah sudah berapa? Sudah jam 8 lewat 20 menit. Tidak terasa kita sudah belajar membaca dan mengambil hikmah titisan air yang sejuk dan bening, dan kita ambil manfaatnya berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ambil hikmahnya di kehidupan sehari-hari, kita pakai terus. Begitu anakku, saya kira cukup. Sudah sebentar lagi kalian mau mengaji lagi jam 9, cukup. Saya akhiri semua. Terima kasih kalian sudah mau mengaji. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.